menuliskan nama sesuai format, yaitu SIM sesuai nomor urut, kemudian dengan nama masing-masing. Dan di grup dimohon untuk mengingatkan sesama temannya agar segera merubah namanya, agar kita dapat memulai acara dengan sesuai prosedur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Sekolah Insinyur Muda yang telah mendaftar pada kali ini. Sekolah Insinyur Muda pada tahun ini, di tahun 2020, mengusung tema yaitu dampak perkembangan teknologi yang terlupakan. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, kita akan mengawali SIM dengan tema kita yaitu The Progress of Technology. Nah, siapa sih pembawa materinya? Nah, pembawa materinya adalah dari Bapak Andika Saputra, STMSC. Bapak Andika Saputra sebelumnya pernah membuat agenda ilmiah, yaitu mengembangkan dan memperkaya khazanah keilmuan arsitektur Islam pada ranah filosofis, teoretik, hingga praktik, dan lain sebagainya. Bapak Andika Saputra juga pernah menempuh pendidikan sarjana dengan jurusan arsitektur Fakultas Teknik di Universitas Warmadewa Denpasar, Bali. Nah, dilanjutkan dengan pendidikan magisternya oleh Bapak Andika Saputra di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, S2 Teknik Arsitektur Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelum kita berlanjut pada acara selanjutnya, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dapat berlangsung dengan lancar dan dapat dipahami yang disampaikan. Dan jangan lupa teman-teman mempersiapkan catatan, karena setelah ini kalian akan diminta untuk mempersiapkan tulisan sebagai bentuk partisipasi pada agenda SIM 2020. Nah, berlanjut pada acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan dari Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Rangga Kurnianto. Nah, kepada Rangga Kurnianto kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini, kesempatan yang baik ini, kita masih diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dengan semangat, dengan antusias untuk mensukseskan agenda SIM 2020, yaitu Sekolah Insinyur Muda yang diinisiasi oleh pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Datang dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara SIM 2020. Saya harap teman-teman dapat mengikuti dengan baik, berkesan, dan dapat menjadikan SIM ini sebagai paradigma baru kita melihat teknologi sebagai alat yang mempermudah kehidupan manusia, bukan sebagai alat yang kemudian menjauhkan nilai kemanusiaan dari keseharian kita sebagai manusia, bukan sebagai penghalang hubungan manusia dengan Tuhannya, dan juga teknologi yang hari ini berkembang dengan pesat. Saya harapkan teman-teman juga ikut mendukung bahwa teknologi tidak boleh merusak ekologi, tidak boleh mengesampingkan dampak-dampak sosial, juga teknologi harus menjadi sebuah alat yang mempermudah kehidupan manusia,
mendekatkan hubungan antar manusia itu sendiri, hablum minannas, juga mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Begitu saja sambutan dari saya. Harapannya teman-teman dapat mengikuti dengan baik, dengan hikmat, baik dari pertemuan hari ini hingga pertemuan-pertemuan selanjutnya, mengikuti dari pertemuan daring maupun tulisan-tulisan yang saya harapkan kontribusi dan pemikiran-pemikiran teman-teman untuk dapat dicurahkan dan kemudian kita dapat elaborasi menjadi pemikiran bersama bahwa perkembangan teknologi yang akan datang, yang akan kita songsong, akan menjadi sebuah suluh baru bagi peradaban kita. Begitu saja, saya ucapkan selamat mewakili pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. SIM 2020 kita nyatakan dibuka. Saya akhiri, billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian sambutan dari Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, saya Rohmat Hidayat sebagai moderator yang akan memandu acara SIM tahun 2020 pada malam hari ini. Dan saya akan membawakan acara ini dan teman-teman diharapkan dapat memute-kan Zoom-nya masing-masing dan dapat mendengarkan materinya dengan hikmat. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Sekolah Insinyur Muda kepada panitianya atau yang mewakili yang lainnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da ma ba'. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa rahmat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih mampu diberikan nikmat tersebut untuk mengikuti rangkaian Sekolah Insinyur Muda ini. Tak lupa kita junjungkan juga salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman seperti yang sekarang ini. Saya mewakili dari panitia Sekolah Insinyur Muda 2020 akan menjelaskan ya secara singkat tentang apa itu Sekolah Insinyur Muda. Berangkat dari fenomena bahwasanya kita sebagai manusia yang tinggal di bumi ini terkadang terlena akan adanya teknologi. Terkadang kita cuma hanya bisa menggunakan teknologi tersebut tanpa memikirkan dampak-dampak yang lain seperti itu. Maka dari itu kita dari Sekolah Insinyur Muda berusaha untuk membedah secara satu persatu, kita membedah teknologi ini, bahwasanya teknologi ini memberikan dampak tidak hanya bagi manusia maupun tetapi juga memberi dampak kepada aspek-aspek yang lain. Jika kita lihat polanya dari zaman pra-revolusi, adanya teknologi ini itu berfungsi untuk memudahkan atau membantu manusia dalam melaksanakan sesuatu hal atau yang membantu aktivitas kehidupan sehari-hari. Namun realitanya sekarang teknologi itu fungsinya bergeser, yang tadinya membantu manusia dalam beraktivitas, sekarang sudah teknologi itu menggeser manusia seperti itu. Nah, maka dari itu harapannya di sini kita semua yang ada di sini sama-sama berdiskusi, bertukar pikiran, memberikan catatan-catatan kritis berupa bahwasanya teknologi ini juga memiliki efek-efek yang tidak selalu positif seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan yang mengikuti
Sekolah Insinyur Muda ini selalu semangat bisa mengikuti rangkaian SIM sampai akhir, dan harapannya kita selaku panitia mengapa meminta kawan-kawan untuk membuat tulisan setelah setiap materi. Kita rencana akan mengumpulkan tulisan kawan-kawan, sehingga nanti tulisan kawan-kawan insya Allah kita akan bukukan seperti itu. Maka dari itu kami mohon kepada kawan-kawan untuk berpartisipasi sampai rangkaian SIM ini berakhir. Mungkin itu saja saya mewakili dari Panitia Sekolah Insinyur Muda 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Muhammad Iqbal yang telah mewakili Panitia Sekolah Insinyur Muda 2020 yang telah menyampaikan beberapa sambutan. Nah, diharapkan teman-teman mulai dari sekarang mempersiapkan alat tulis ataupun lewat gadget smartphone-nya masing-masing agar mempersiapkan tulisannya, dan teman-teman dapat merangkum lalu kembali mengirimkan kepada panitia yang insya Allah akan dibukukan, dan di situ akan diberikan penghargaan bagi 4 tulisan peserta terbaik. Kemudian langsung saja pada acara kita selanjutnya, acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Bapak Andika. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Sebelumnya, Mas Hidayat, ya, Mas moderator, tolong saya dijadikan co-host, Mas, biar bisa share screen. Baik Pak, sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dipasang di depan, ya. Kalau dipasang di depan itu mudah. Dan karena materinya masih ringan-ringan, semakin ke belakang itu kan semakin susah. Seharusnya kelas kan begitu, ya. Dan ini saya lihat dari pesertanya, yang di co-hostnya yang lagi satu, Mas, ya, yang di akun lagi satu. Yang di akun saya lagi satu. Ini beberapa saya sudah kenal, ada Mbak Laila Bandung, ini Bu Guru ahli teknologi pendidikan, temennya Mas Menteri. Sudah Pak? Sudah. Ada Yahya, ya. Tahu Yahya yang mana ini? Saya punya kawan juga namanya Yahya. Jadi kalau di sini ada Laila, ada Yahya, mungkin berjodoh. Ini saya mulai, ya. Kawan-kawan semuanya, teknolog muda, ya, calon teknolog dari berbagai bidang ilmu. Pertama kali dari berbagai bidang ilmu disebut sebagai teknolog muda. Saya mencoba menyampaikan materi yang diminta oleh kawan-kawan dari Sekolah Insinyur Muda tahun 2020. Kalau di UMY, IMM Fakultas Teknik itu namanya apa, Mas? Himpunan apa Pak? IMM-nya namanya apa? IMM di UMY? Oh, IMM Fakultas Teknik Pak. Nggak ada namanya gitu. Kalau di UMS kan namanya Averus. Oh, kalau di sini untuk komisariat itu sesuai nama fakultas masing-masing. Dan untuk
tingkatan cabang, baru ada namanya cabang AR Fakhrudin. Kalau UMY tidak ada nama. Teknik INN itu menggunakan namanya seperti Al-Jabiri lah gitu ya. Yang atau Al-Jazari kok Al-Jabiri, Al-Jazari ya. Yang dari Samarkand itu. Kalau yang di UMS namanya Averus ya. Kenapa teknolog kok menggunakan nama filosof dan teolog? Ya. Kalau kebanyakan mikir kan tidak akan merancang teknologi jadinya gitu. Saya tidak tahu itu ya, latar belakang penamaannya bagaimana. Dan saya mencoba menyampaikan materi ini berjudul Teknologi dan Manusia. Kita akan melihat, mencoba untuk mentelaah bagaimana relasi teknologi dan manusia itu ya untuk menyingkap hakikat teknologi dan menelusuri sejarah perkembangan teknologi. Jadi bagi kawan-kawan di sekolah insinyur muda ini, saya nggak tahu mahasiswa ini kalau kuliah itu ngedumel ya. Apalagi UAS ngedumel semua, selesai UAS kok semuanya malah ikut sekolah lagi, nggak kapok-kapok, dikasih tugas lagi. Bagi kawan-kawan yang calon teknolog ini, kita tidak serulah kalau hanya berbicara perkembangan teknologi dari perwujudan fisiknya gitu ya. Buat apa, itu mudah sekali sekarang di browsing di internet ya. Di abad sekian ada teknologi sekian, abad sekian ada teknologi sekian, roda itu ditemukan di mana, oleh siapa, bagaimana cara penemuan roda, itu mudah sekali sekarang diakses. Sehingga saya tidak akan berbicara itu. Ya. Kita akan berbicara perkembangan gagasan teknologi. Ini yang rumit nih. Ya. Biar tugasnya rodo rumit nih. Perkembangan gagasan teknologi. Mengapa toh suatu teknologi itu hadir gitu. Ya, kita akan mencoba menelusuri perkembangan gagasan itu dikaitkan dengan nanti ketika gagasan teknologi itu berubah, hakikat teknologi akan berubah. Ya, kita akan melihat dalam kesejarahan itu ya, terjadinya perubahan-perubahan gagasan teknologi yang akan menyebabkan terjadinya perubahan hakikat teknologi yang akan tentu saja mempengaruhi relasi antara teknologi dan manusia. Kita akan melihat nanti persoalan itu. Ya, jadi kita akan berbicara teknologi sebagai dalam ranah gagasannya. Gitu ya. Kita tidak akan berbicara dalam ranah artefaknya. Kalau dalam ranah artefaknya itu gampang sekali lah dicari sekarang. Gitu. Nah, saya mencoba menyampaikan materi ini berdasarkan bidang keilmuan saya, konsentrasi keilmuan saya. Ya. Saya ini teknolog part-time gitu ya, seorang lulusan bidang arsitektur yang tidak berpraktek secara reguler gitu. Karena saya memang lebih fokus di bidang penelitian arsitektur. Ya. Saya mencoba melihat perkembangan gagasan teknologi ini berdasarkan perspektif konsentrasi keilmuan saya, yakni antropologi arsitektur, sosiologi arsitektur, dan psikologi arsitektur. Jadi kita akan melihat teknologi ini dalam perspektif kita manusia sebagai pengguna dan pencipta. Gitu ya. Kita tidak akan melihat teknologi sebagai sebuah teknologi. Gitu ya. Kita akan mendudukkan teknologi itu dikaitkan dengan kita, ya, diri kita manusia sebagai pengguna dan penciptanya. Ini saya paling suka gambar yang saya sampaikan di depan ini. Nah, ini gambar sebuah masjid di wilayah tengah Afrika Tengah. Yama, Masjid Yama. Banyak yang mengira ini masjid dibangun abad 10 Masehi, abad 11 Masehi, abad 12 Masehi. Faktualnya masjid ini dibangun di pertengahan abad ke-20. Pertengahan abad 20. 1970-an sekian kok saya tidak salah ingat. Dan masih menggunakan teknik tradisional. Teknologi tradisional. Ya, di sana hanya tersedia tanah dengan keterbatasan air bersih, kemudian mereka bentuk tanah itu ya menjadi masjid, menjadi sebuah bangunan.
di tengah keterbatasan air bersih di padang gurun yang panas ya. Sekarang coba ditanyakan nih, antara perwujudan teknologi Masjid Yama ini dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia, kita katakanlah Masjid Istiqlal ya, baru selesai direnovasi itu. Kalau kita katakan dari perwujudan teknologinya, mana tuh yang lebih baik? Teknologinya Masjid Yama ini yang masih menggunakan teknologi tradisional dengan kerajinan tangan, ya, kemampuan tangan, ataukah masjid-masjid yang ada di Indonesia, terutama kita rujuklah Istiqlal biar mudahnya, atau Masjid Kuba Emas yang di Depok itu. Ya. Tentu kalangan teknolog sekarang, ya termasuk mungkin kawan-kawan nih, teknolog muda, tentu akan mengatakan Masjid Istiqlal yang terbaik, yang lebih bagus daripada Masjid Yama ini. Ya, bahannya pabrikasi, ya. Semua teknologi yang diterapkan adalah teknologi modern dengan perhitungan kuantitatif yang sangat terukur gitu. Dibangun dengan cara-cara modern, manajemen modern, segala macam. Sementara Masjid Yama ini yang masih menerapkan teknologi tradisional tentu akan dipandang sebelah mata. Ya. Ini teknologi yang kuno, ya. Teknologi masyarakat tribal, masyarakat barbar. Ya. Ya, pandangan seperti itu adalah pandangan mainstream, ya, di fakultas teknik dimanapun, ya, yang selalu memandang capaian peradaban itu dari kemajuan teknologinya, kemajuan artefak teknologinya. Semakin bagus artefaknya, semakin canggih artefaknya, maka majulah peradaban itu. Toh pada kenyataannya bisa jadi, ya, peran Masjid Istiqlal dengan peran Masjid Yama jauh lebih baik Masjid Yama. Masjid Yama bisa menjadi pusat komunitas bagi masyarakatnya, menghidupi masyarakatnya, menggerakkan masyarakatnya dengan teknologi yang terbatas. Dibandingkan dengan Istiqlal, kita rujuk sajalah gitu. Ini pandangan mainstream atau pandangan arus utama seperti itu ya lumrah kita dapati, dan pandangan yang lumrah itu belum tentu pandangan. Nah, nanti kita akan lihat dari mana asal usul pandangan seperti itu. Kita sebelum berbicara lebih jauh, kita bicarakan dulu hakikatnya teknologi ini sebenarnya apa. Teknologi ini apa? Ya. Kita rujuk dulu atau kita kupas telaah dulu dari semantiknya. Teknologi yang berasal dari kata tekne, bahasa Yunani kuno, ya. Tekne ini kalau dalam pembicaraan filsafat teknologi memiliki dua pengertian, gitu ya. Memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama ini, istilah tekne tadi itu menekankan pada penciptaan teknologi, diartikan sebagai pengetahuan praktis, keahlian menukang dengan tangan, jadi merancang teknologi itu dengan tangan, craftsmanship. Sebelum revolusi industri, ya teknologi itu diciptakan, dirancang, dibuat di rumah-rumah. Ya. Contoh di Italia, ya. Di Italia itu kita mengenal istilahnya plaza. Di kota itu ada namanya plaza. Di kumpulan perumahan itu ada namanya plaza. Biasanya tempat terbuka, ada air mancurnya, ada patungnya, segala macam itu. Ya. Kenapa ada plaza? Plaza itu menjadi ruang tamu bersama. Karena pada masa itu, ya, masyarakat itu tidak punya ruang tamu di rumahnya, karena modal rumahnya adalah modal rumah bengkel. Seniman, teknolog, ilmuwan, ya. Mereka merancang teknologi itu di sana, di rumahnya. Sehingga rumahnya yang sempit itu ya harus berbagi ruang, selain tempat hunian ya bengkel kerja. Teknologi diciptakan dengan tangan gitu, tidak ada mesin kita itu ya. Jadi buat dokar, buat alat transportasi yang lain gitu. Itu diciptakannya di rumah-rumah, belum ada pabrik. Nah, keperluan untuk bertemu tamu itu tadi di plaza. Bertemu dengan tamu itu janjiannya di plaza itu. Jadi tidak ada ruang tamu di rumah-rumah itu, karena model rumahnya rumah bengkel. Ya. Teknologi dirancang di rumah-rumah dengan keahlian tangan, menukang, craftsmanship. Ya.
Nanti ketika revolusi industri itu ada tidak setuju ciptaan teknologi itu dengan mesinnya, bahwasanya estetika hanya mampu dicapai dengan tangan yang ahli, gitu. Sehingga mereka menolak penggunaan mesin. Kemudian mereka memiliki semangat romantisme, kembali kepada masa lalu tapi dengan semangat yang berlebih, gitu. Ya, menginginkan kembali teknologi dicipta dengan tangan di bengkel-bengkel kerja yang di rumah-rumah itu, tidak mau di pabrik segala macam. Ya, karena teknologi ini dicipta dengan keahlian tangan, menukang gitu, craftsmanship ya. Maka teknologi pengertian teknik ini juga berkaitan dengan seni halus atau fine art. Gitu. Jadi kualitas teknologi itu ditentukan oleh kualitas senimannya, ditentukan oleh kualitas teknolognya, bukan ditentukan oleh mesin pabrik ya. Bukan ditentukan oleh program komputer seperti sekarang itu. Presisi itu ditentukan oleh kecanggihan tangan. Sehingga teknologi berkaitan juga dengan fine art, seni yang halus. Gitu. Nah, itu pengertian pertama dari teknik, menekankan pada penciptaan teknologi. Pertanyaan besarnya bagaimana? Bagaimana atau cara merancang suatu teknologi? Nah, sebenarnya ya pengertian teknik yang pertama ini terutama untuk pengertian pengetahuan praktis ini sampai terbawa pada revolusi industri, modernisme ya, sampai nanti pada masa late modernism atau modernisme lanjut ya. Ya, peradaban barat yang sekarang mendominasi sebagai peradaban teknologi ini tetap berangkat dari pertanyaan bagaimana atau caranya ke bulan? Nah, kan gitu. Bahkan sekarang 3 negara berlomba-lomba untuk mengkoloni Mars. Nah, Amerika, Cina, tapi keduanya ini didahului oleh Uni Emirat Arab. Wah, bagaimana caranya ke Mars? Ya, walaupun ini masih meluncurkan robotnya, satelit, kemudian robot jelajah, rover segala macam itu, belum mengirim manusia. Ya. Belum berani lah kita. Pertanyaan bagaimana itu terus. Seperti Elon Musk sih, orang kaya raya ini, nggak tahu lagi duitnya mau dipakai apa. Bagaimana caranya berwisata ke bulan? Nah, ini ada orang kaya sedeng, ya, ketemu teknolog sedeng nih, ya, ketemu dia tuh. Ya. Sekarang kan mereka punya proyek tuh bangun hotel di orbit bulan. Ya. Bagaimana caranya? Bisa tuh kejadian. Menekankan pada pencipta teknologi. Nah, tentu menekankan pada proses penciptaan. Seorang teknolog itu memang memiliki kemampuan praktis yang luar biasa. Hampir semua hal bisa diciptakan. Ya. Pada tahun 1950-an ya, Rusia sudah berhasil mengirim satelit ke Venus ya, dan ke Merkurius ya, mendekati matahari. Bagaimana? Bisa ya. Sekarang bukan saja Mars, bukan saja Jupiter, bukan saja Saturnus ya, planet-planet terluar ya terestrial itu sudah mulai dieksplorasi, bahkan galaksi lain pun sudah mulai dieksplorasi. Bagaimana caranya? Selalu ketemu cara masalahnya. Ya. Itu kalau kita bicara yang di luar bumi lah ya. Sehingga umat Islam ini kan harus mengartikan ini khalifatullah fil ard. Ard itu di sana bumi atau semesta atau dunia atau apa gitu loh. Ya. Janganlah kita ngototnya khalifatullah fil ard itu berarti ya manusia itu hanya sebagai wakilnya Tuhan di bumi. Karena secara teologi manusia tidak bisa keluar atmosfer bumi, kan banyak yang Islam sekarang begitu. Nah, sekarang tanya saja sama orang di Uni Emirat Arab itu ya. Satelitnya sudah berhasil keluar bumi atau tidak. Terus jangan-jangan kalau besok kita membuat koloni di Mars, ya, kita bukan lagi khalifah di sana. Sehingga art di sana itu harus diartikan apa gitu. Bagaimana? Nah, ini yang dikritik oleh Habermas ya, Jürgen Habermas, seorang sosiolog dari Jerman itu ya, mengatakan penciptaan teknologi yang hanya menekankan pada aspek penciptaannya ya, pertanyaan bagaimana itu menyebabkan berbagai dampak buruk perkembangan teknologi. Seperti tadi disampaikan dalam kata pembuka tadi itu ya,
teknologi yang tidak konteks dengan ekologi, teknologi yang tidak konteks dengan keadilan sosial, teknologi yang tidak sesuai dengan psikologis pengguna segala macam. Karena ketika kita berbicara teknologi dengan penekanan bagaimana teknik dengan kemampuan praktisnya itu, ya nanti pada masa modernisme nanti kita akan coba lihat teknologi hanya menjadi teknologi untuk teknologi itu sendiri. Seorang teknolog mencipta teknologi hanya untuk kecanggihan, tantangan. Bisa tidak mencipta teknologi yang lebih canggih dari itu. Yang sebenarnya teknologi itu tidak kita butuhkan. Apa atau kebutuhan kita punya bangunan sampai berkilo-kilometer gitu, ya, Burj Al Dubai, ya, Burj Al Khalifa itu 800 sekian meter. Ya. Apa kebutuhan kita punya bangunan setinggi itu? Ya. Sekarang ada Jeddah Tower ya, di negeri Saudi, ya, di Sunnah. Ya. Jeddah Tower. Di proposalnya itu cuma tertulis 1 kilometer plus-plus, nggak tahu plus-plusnya itu berapa itu. Ya, karena sekarang perlombaan membangun bangunan tinggi yang tentu saja menuntut kemampuan teknologi luar biasa itu sekarang menjadi perlombaan untuk di negara-negara kaya di dunia Islam ya, di negara-negara para sultan, para emir, para raja itu. Ya. Sehingga teknologi hanya untuk kepuasan segelintir orang. Ya. Seorang teknolog mencipta teknologi hanya untuk teknologi itu sendiri, untuk membuktikan dia mampu tidak untuk mendobrak batas kemampuan tekniknya dia itu. Ya. Seperti Burj Al Arab ini, Burj Al Dubai, Burj Al Arab ya, yang hotel bintang 7 di Dubai itu, di atas tanah apa istilahnya reklamasi. Itu perancangan strukturnya mengharuskan orang strukturnya membuat program baru gitu. Karena ngitung strukturnya tidak bisa dengan cara lama, harus buat program baru, buat program komputer baru gitu. Tidak hanya itu ya. Untuk merancang strukturnya itu harus buat pabrik baru ya. Untuk buat strukturnya itu ya. Itu harus buat pabrik baru. Tidak hanya sampai di sana, harus dibuat alat las baru. Hanya untuk satu bangunan loh, membutuhkan rangkaian teknologi baru yang sangat banyak. Nah, strukturnya sudah jadi di pabrik, bagaimana cara membawanya ke tapaknya? Berarti harus punya mobil jenis baru untuk ngangkut struktur yang besar itu. Dipinjemlah truknya NASA untuk ngangkut roket itu. Terus digedor itu kemampuan teknisnya manusia. Sehingga dari pengertian yang pertama teknik itu yang menekankan pada kemampuan manusia mencipta teknologi dengan pertanyaan bagaimana itu mengundang kritik dari kalangan postmodernisme. Salah satu paradigma yang melakukan kritik adalah paradigma fenomenologi. Sehingga teknik ini yang merupakan akar dari teknologi dicarikan pengertian lainnya. Oh, ternyata dalam bahasa Yunani teknik ini tidak saja berarti pengetahuan praktis, tidak saja berarti keahlian menukang, tidak saja berarti seni halus fine arts gitu, tetapi teknik ini juga berarti cara penyingkapan atau cara penerangan. Bahasnya Martin Heidegger. Bahwa teknologi itu sebenarnya alat bagi manusia untuk bisa menjangkau realitas yang tidak bisa dia jangkau dengan tubuhnya. Sehingga kemampuan fungsional teknologi itu ditekankan. Kemampuan fungsionalnya ditekankan. Bagaimana teknologi itu digunakan. Bukan bagaimana teknologi itu diciptakan, tapi bagaimana teknologi itu digunakan. Menekankan pada aspek fungsinya sekarang. Karena teknik menurut orang fenomenologi, ya fenomenolog gitu, ya teknik itu bukan sekedar pengetahuan praktis, tetapi pengetahuan praktis yang membawa manusia dapat memahami realitas dengan lebih baik, dengan lebih terang. Kenapa? Karena tubuh manusia terbatas. Ya. Nanti akan muncul aliran filsafat teknologi yang paradigmanya fenomenologi seperti Don Ihde. Gitu. Nah, dengan fenomenologi instrumental, bagaimana teknologi itu memang bisa digunakan oleh manusia untuk menjangkau realitas, untuk memahami realitas kehidupannya dengan lebih terang, dengan lebih jernih gitu. Sehingga teknik yang kedua ini berarti menekankan pada penggunaan teknologi. Pertanyaannya apa dan mengapa? Teknologi ini digunakan untuk apa dan mengapa aku gunakan? Nah, gitu. Pertanyaannya sudah reflektif nih.
Kok tadi pertanyaannya instrumental, ya, bagaimana caranya? Nah, kalau bagaimana saja caranya, ya, manusia akan selalu menemukan cara. Ini loh kehebatan akal yang diberikan Allah luar biasa. Sementara ya, teknik itu diartikan penggunaan teknologi harus berlandaskan pada pertanyaan apa dan mengapa. Teknologi ini digunakan untuk apa dan mengapa. Dari kata teknik tadi itu kita dapat menyimpulkan ya, hakikat teknologi itu kan sebenarnya perpanjangan tubuh manusia. Karena tubuh manusia ini terbatas ya. Dimensinya terbatas, kemampuan kualitatifnya juga terbatas ya. Kita tidak bisa menjangkau bulan yang kita lihat malam ini itu sehingga kita untuk pergi ke bulan kita menciptakan teknologi yang bisa membawa tubuh kita ke bulan kan gitu ya. Karena kita bukan Fantastic Four ya. Bisa terbang membakar diri sampai ke bulan ya. Bisa begitu ya. Teknologi adalah perpanjangan tubuh manusia ya, untuk mengatasi dan melampaui alam. Manusia itu tidak bisa hidup di alam terbuka sehingga manusia harus melakukan rekayasa terhadap alam, dijinakkan itu alam agar manusia bisa hidup dengan nyaman di tengah alam. Tidak saja untuk mengatasi alam, tidak saja untuk menjinakkan alam, juga teknologi itu digunakan manusia untuk melawan alam. Melawan determinasi alam, melawan hukum alam. Rasanya begitulah yang bahasa sekulernya. Contoh saja ya, manusia di tengah alam terikat dengan gaya gravitasi. Bagaimana caranya melawan gaya gravitasi itu? Manusia ingin terbang sekarang, bukan saja terbangnya horizontal, tapi terbangnya vertikal. Kalau kata sekalangan saudara Muslim kita dengan pemahaman yang ya kita katakan konservatif gitu ya, tidak mungkin manusia itu bisa keluar orbit, tidak bisa keluar dari atmosfer bumi. Di atas itu kan ada arsy Allah gitu. Tapi kalau kita buat roket terus kita keluar tuh jedul sampai arsy itu ya. Tapi juga manusia membuat teknologi untuk melampaui alam. Bagaimana caranya mengatasi hukum alam ini? Dengan tujuan untuk bertahan hidup dan untuk membina kehidupannya. Ini hakikat teknologi itu di sana. Hanya caranya berbeda. Bagi yang menekankan bagaimana cara bertahan hidup dan membina kehidupannya berbeda. Itu juga dengan pengertian yang kedua. Ini saya dikasih waktu sama panitia cuma sebentar nih. Sebenarnya ini materi 4 SKS nih, 2 sesi ini. Nah, kita percepat sajalah. Nah, dari pengertian atau hakikat teknologi tadi itu ya, sehingga teknologi tidak bisa dilepaskan dari manusia ya, karena adanya teknologi, karena manusia membutuhkan teknologi itu. Untuk apa? Manusia membutuhkan teknologi untuk mengatasi dan melampaui alam dalam rangka bertahan hidup dan membina kehidupan. Sehingga teknologi tidak bisa dilepaskan dari manusia. Ketika teknologi tidak bisa dilepaskan dari manusia, maka teknologi itu sebagai sebuah artefak peradaban, dia adalah bagian dari kebudayaan manusia. Itu ceritanya. Nah, sebagai sebuah kebudayaan manusia, maka teknologi memiliki struktur. Dikaitkan dengan struktur kebudayaan manusia, sehingga teknologi itu memiliki aspek artefaknya, perwujudan fisiknya, ya, seperti handphone yang kita gunakan sekarang itu ya wujud fisiknya begitu ya. Nah, bisa digambarkan lah, dideskripsikan masing-masing. Kemudian ada aspek gagasannya, ya. Aspek gagasan itu kan berkaitan dengan tujuan salah satunya. Mengapa aku butuh handphone? Ya. Mengapa aku harus menciptakan handphone? Ya, agar manusia seluruh dunia dapat berkomunikasi ya, dalam rangka untuk mewujudkan komunitas global. Itulah. Kalau tidak ada itu globalisasi, ya tidak ada itu liberalisme yang mendorong sampai globalisasi, ya maka gagasan handphone ini tidak akan pernah muncul. Ya. Manusia akan tetap nyaman berkomunikasi dalam komunitas manusia yang lingkupnya sempit itu. Setelahnya ada aspek perilaku, ya bagaimana mencipta teknologi dan bagaimana cara menggunakan teknologi. Selain itu, sebagai sebuah kebudayaan, teknologi di dalam strukturnya juga memiliki aspek bahasa.
apa istilah yang kita gunakan untuk menamai teknologi itu. Sehingga bangunan tinggi sekarang itu ya, kalau di awal-awal revolusi industri itu, ya abad ke-18, 19, ya bangunan tertinggi itu cuma dikenal dengan high-rise building. High-rise. Ya. Ada jadi low-rise, middle-rise, dan high-rise. Itu tipologinya. Middle-rise itu kalau nggak salah maksimal 4 lantai, low-rise 4 lantai, middle-rise itu sampai 12 lantai kalau tidak salah. Ya, high-rise itu di atas itu, ya 12 lantai ke atas itu sudah high-rise. Tetapi ketika teknologi itu berkembang pesat, ya, manusia mampu menciptakan teknologi bangunan itu sampai ratusan lantai. Sehingga dibuat tipologi baru, kategori baru. Di atas high-rise itu namanya sekarang skyscraper. Jadi manusia itu buat bangunan tinggi-tinggi itu dengan istilahnya skyscraper. Teknologi itu disebut dengan sebutannya skyscraper. Manusia tuh ingin sampai jedul langit gitu loh. Nah, istilahnya. Bukan saja skyscraper ya, sekarang bangunan pencakar langit itu sekarang juga ada bangunan yang menghujamnya ke dalam laut. Sea scraper. Ya. Jadi di samudra ini memang masih proposal ya, tapi namanya proposal itu kalau sudah ada bantuan pendanaan, teknolognya pasti bisa menghasilkan. Jadi kalau sekarang bangunan tinggi itu ke atas, besok bangunan tinggi itu ke bawah. Sea scraper. Palung laut itu ingin diraih gitu ya. Nah, bahasa itu kan berangkat dari kesadaran. Seluruhnya ini artefak, gagasan, perilaku bahasa itu berangkat dari kesadaran manusia sebagai pencipta teknologi. Kesadaran itu kan dibentuk oleh worldview, bagaimana cara kita memandang realitas gitu. Jadi sebenarnya teknologi itu tidak bebas nilai karena dicipta oleh manusia dengan kesadaran manusianya. Kesadaran itu dibentuk oleh worldview. Ketika manusia mencipta teknologi, baik aspek artefak, gagasan, perilaku, bahasa, ya itu berangkat dari kesadarannya dia. Ya. Istilah skyscraper itu kan baru muncul sekarang, tidak pernah muncul dalam peradaban Islam masa lalu. Sehingga dari istilah saja yang bermuatan cara pandang. Manusia itu ingin meraih langit ya. Sehingga dari sana seperti kata Profesor Kusumo Hamijoyo, ya beliau seorang ahli filsafat kebudayaan, mengatakan teknologi sebagai bagian dari culture, ya, sebagai bagian dari kebudayaan manusia itu merupakan cara hidup manusia. Sehingga bagaimana suatu komunitas hidup, cara hidupnya, maka begitulah teknologinya. Jadi teknologi itu justru harus menyesuaikan dengan cara hidup manusia. Begitu. Nah, di dalam keilmuan antropologi itu memang ada konsep rumit sekali. Culture itu dibedakan dengan civilization. Apa itu culture? Apa itu civilization? Culture diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kebudayaan, civilization diterjemahkan menjadi peradaban. Itu rumit sekali dalam antropologi. Ya, dari perbedaan panjang itu kita mendapati dua perbedaan. Ya. Perbedaan pertama, civilization itu berkaitan dengan artefak teknologi. Jadi teknologi itu dilihat dari aspek artefaknya, itu civilization. Sementara gagasan, perilaku, dan bahasanya, istilahnya itu termasuk culture. Sementara pembedaan yang kedua, ya, culture itu merujuk pada teknologi tradisional. Sementara peradaban barat modern itu civilization. Teknologinya harus teknologi yang canggih, yang kompleks. Pembedaan. Nanti kita akan menggunakan konsep ini. Lalu apa atau fungsi teknologi itu? Ya dari hakikatnya tadi dan struktur teknologi berdasarkan bagian dari kebudayaan manusia, paling tidak kita bisa menemukan 6 fungsi teknologi. Saya skip ya, tidak. Kawan-kawan bisa membaca sendirilah nanti, gampang. Nah nih, Islamisasi roket, namanya Al-Amal, Uni Emirat Arab, ke Mars. Jadi di Mars kita buat khilafah. Nah, lalu apa hubungannya teknologi dengan sains? Gitu. Ini
struktur dari sains modern ya. Jadi begini, realitas sains itu ya ada namanya asumsi dasar, ini landasan filosofis nih, nah, di atas nih, ya. Ini abstrak, ini kerjaannya filosof nih. Kalau asumsi dasar ini sudah dibuat, maka kita bisa membuat namanya bangunan teori atau bangunan ilmu pengetahuannya nih. Ada dari paradigm, teori, konsep, prinsip. Nah ini pekerjaan orang sains nih. Contoh teknik kimia. Teknik kimia itu butuh bangunan teori ini, bangunan ilmu ini dari MIPA kimia. Ini orang MIPA kimia mikir gini nih. Kalau ini sudah tersedia dan ini tersedia, kalau asumsi dasar ini sudah tersedia. Ya, metodologinya bisa bolak-balik. Kita ini kan bukan kelas metodologi. Nah, kalau ini sudah jadi, nah baru teknolog itu dari bangunan ilmu ini kemudian bisa membuat teknologi. Ini kimia, di sini tekniknya kan gitu loh. Teknik kimia membuat teknologi dari ilmu kimia. Gitu. Ilmu kimia bisa membuat ini berlandaskan pada filsafat ilmu kealaman. Di sini asumsi dasarnya. Nah, gitulah kira-kira. Teknik apa lagi yang mudah? Elektro, ini elektro, teknik elektro, buat teknologi elektro di sini. Kita butuh bangunan ilmu pengetahuannya dari MIPA fisika, gitu ya. Jadi orang MIPA fisika itu kerja dulu dia nih. Orang elektro membuat roket semuanya gitu, teknik mesin membuat roket, ya. Dia harus membutuhkan rumus-rumusan di sini, ya, dari teknik, dari MIPA fisika gitu. Ini yang di bawah nih, nah, semuanya mau buat bom atom, teknologi bom atom, fisika MIPA. Fisika dengan asumsi dasar dan dirumuskan di dalam filsafat ilmu-ilmu kealaman. Gitu. Ini semua struktur bangunan ilmu. Ada filosofisnya, ada bangunan ilmu pengetahuannya, dan ada teknologi. Nah, ini agar teman-teman paham, teknologi itu diciptakan dengan landasan bangunan ilmu pengetahuan ini, bangunan teoritik ini. Dan bangunan teoritik ini berlandaskan pada asumsi-asumsi dasar yang sifatnya filosofis. Asumsi-asumsi dasar ini sangat berkaitan dengan worldview. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah teknologi itu bebas nilai, itu orang lindur tuh ya. Orang lindur. Nggak pernah teknologi itu bebas nilai. Mengapa? Karena dalam penciptaan teknologi ini, dia harus menggunakan bangunan ilmu pengetahuan. Bangunan ilmu pengetahuan ini berlandaskan pada asumsi dasar yang bersumberkan dari suatu worldview. Sehingga teknologi yang diciptakan pasti akan membawa cita rasa suatu worldview itu. Nah, kembali lagi ke sini ya. Bagaimana bisa bebas nilai? Dalam struktur teknologi itu terikat dengan kesadaran manusia yang dibentuk oleh worldview. Nggak bisa. Hatta teknologi itu diciptakan oleh alien, ya, maka teknologi itu akan membawa nilai-nilai dari alien itu. Yang pernah nonton Independence Day itu, yang kan teknologi UFO alien. Apakah teknologi bebas nilai? Tentu tidak bebas nilai. Ini ada 3 argumentasi. Ya, bisa sendirilah. Bisa sendiri. Saya harus ngeputin nanti panitia marah-marah. Ketika memasuki revolusi industri yang secara faktual itu menandai dimulainya modernisme dalam aspek kehidupan manusia, ya bukan modernisme dalam tataran alam filosofis ya. Kalau modernisme dalam tataran alam filosofis sudah dimulai sejak abad ke-15, 16, 17 gitu ya. Tetapi modernisme sebagai penyataan kondisi kehidupan manusia itu kan dimulai ketika revolusi industri. Ya. Jadi revolusi industri itu kan membawa sebuah gagasan kehidupan baru, tuh. The idea of progress, ide kemajuan itu yang dibawa oleh revolusi industri, itu yang dibawa oleh modernisme dengan revolusi industrinya. Ketika peradaban Barat memasuki modernisme tadi itu dengan the idea of progress, ya, ide-ide kemajuan itu, maka peradaban Barat itu secara faktual meninggalkan periode culture, ya, meninggalkan teknologi tradisional untuk memasuki periode civilization, di mana di dalam kondisi zaman civilization ini, ya, teknologi dilihat dari perwujudan artefatnya.
Jadi sejak peradaban barat, teknologi itu diciptakan, ya, menekankan pada kemampuan manusia menciptakan teknologi untuk tujuan apa? Untuk tujuan ekonomi. Nah, ini ceritanya panjang dari zaman Renaissance gitu, terjadi perselingkuhan antara kaum literati, kalangan cerdik pandai yang dibesarkan di luar monasteri gereja, dan kalangan burjuis, ya kalangan pedagang kaya, kemudian keduanya ini bersekongkol untuk melawan institusi kerajaan dan institusi keagamaan. Nah, singkat cerita mereka ini kemudian menikah, gitu, sehingga melahirkan sebuah zaman baru, ya. Revolusi industri itu juga disokong oleh dua komunitas, ya, literati dan burjuis, ya. Burjuis itu membutuhkan teknologi kan untuk memutar akumulasi modalnya, untuk melakukan akumulasi modal. Pabrik-pabrik dibuat segala macam itu, ya, mesin uap dibuat itu karena jam SWAT itu ada yang membiayai gitu, ya. Siapa yang membiayai? Pemodal, yang mengharapkan dengan mesin uap itu nanti dapat melakukan akumulasi modal lebih besar. Sehingga zaman modernisme itu yang menekankan pada konsep civilization, artefak, ya, sebenarnya zaman benda-benda. Kenapa? Karena sejak zaman revolusi industri pertama sampai sekarang, pola ukur kemajuan zaman itu ya diukur dari capaian benda-benda yang berkorelasi dengan capaian ekonomi. Jadi kita membutuhkan teknologi itu untuk melakukan akumulasi modal. Bagaimana fungsi ekonomi teknologi itu dimaksimalkan, dioptimalkan. Toh kolonialisasi terjadi juga karena itu, toh, untuk melakukan akumulasi modal yang disokong oleh teknologi. Teknologi persenjataan, teknologi pelayaran, segala macam. Jadi modernisme dengan revolusi industrinya itu sebenarnya orang jualan di sana itu. Orang jualan, pemodal membayari teknolog untuk menciptakan teknologi lebih baik untuk melakukan akumulasi modal. Dari revolusi industri 1, 2, 3, 4 itu ya sebenarnya motifnya ya jualan. Motifnya jualan. Kita tidak akan menemukan Tuhan di sana itu, ya. Orang jualan itu dengan asas hidupnya materialisme segala macam, nanti sampainya penciptaan teknologi asasnya positivisme segala macam itu nanti sampainya pada ateisme. Sampainya pada ateisme. Nah, kita tidak akan menemukan Tuhan di sana itu. Ya, itu sudah jadi wataknya modernisme, ya. Maju tidak toh negaramu, ya sekarang diukur saja negaramu itu capaian ekonominya berapa, kan gitu. Untuk dikatakan negara maju, katanya sekarang Indonesia negara maju. Tahu saya kok tidak merasakan maju-maju amat. Nah, kalau ternyata negaranya tidak maju, bagaimana cara mendongkrak ekonomi? Ya alih teknologi. Ya. Dengan teknologi lebih canggih, ekonomimu akan meningkat lebih baik, sehingga akan menjadi negara maju. Gitu toh pola pikirnya sekarang. Sehingga teknologi ini bagaimana didorong oleh pemodal untuk menghasilkan teknologi lebih baik. Untuk apa? Muter modal. Gitu saja. Sehingga sampailah pada satu titik teknolog itu terkesima dengan kemampuannya sendiri, mendorong dirinya untuk mencipta teknologi lebih baik dengan sokongan dana dari pemodal itu. Sementara di sisi lain pemodal itu membutuhkan teknologi secara praktis saja. Ini ada duit nih, bisa nggak buat teknologi lebih bagus biar pabrik lebih untung, gitu saja. Contoh gini nih, ya. Ada dua teknolog, dua-duanya mengusulkan proposal penelitian nih untuk buat teknologi. Sama-sama meneliti sapi. Ya, pemodalnya nih kalangan burjuis, pengusaha susu sapi lintas negara, gitu nih. Pengusaha susu sapi lintas negara. Diundang dua teknolog nih, diminta buat proposal. Yang proposalnya bagus, bernilai ekonomi tinggi, tak bayar. Yang pertama, dia itu buat proposal, ya, terkait dengan penciptaan teknologi untuk kebahagiaan sapi. Nah, menciptakan teknologi untuk kebahagiaan sapi. Itu teknolog pertama. Itu. Teknolog kedua, dia mengusulkan proposal menciptakan teknologi untuk optimalisasi susu sapi. Ya. Optimalisasi hasil susu sapi. Dari dua proposal itu kira-kiranya akan dibiayai yang mana? Toh? Proposal untuk kebahagiaan sapi atau proposal untuk optimalisasi susu sapi? Nah, tentu yang kedua. Ya.
Karena seorang pemodal itu tidak memperhatikan kebahagiaan sapi. Ngapain sapi bahagia kalau tidak bisa menghasilkan uang? Bagaimana caranya teknolog yang pertama itu bisa dibiayai? Harus ganti judul proposal ya. Penciptaan teknologi untuk kebahagiaan sapi yang berkorelasi positif terhadap optimalisasi hasil susu sapi. Nah, itu dibiayai itu. Semakin bahagia sapi, ternyata air susunya semakin berkualitas dan semakin banyak, itu pasti dibiayai. Sehingga kan motif ekonomi itu menjadi dominan sejak zaman revolusi industri 1 sampai sekarang. Kemudian Anthony Giddens, ya seorang sosiolog dari Inggris itu ya, dia mencoba menelaah modernisme ya, kemajuan benda-benda, kemajuan teknologi itu yang disokong oleh institusi ekonomi, yang kemudian institusi ekonomi ini berselingkuh dengan institusi politik dan institusi militer, ya, dan kemudian juga berselingkuh dengan institusi pendidikan, ya, itu untuk menciptakan teknologi yang lebih baik. Nah, itu katanya Anthony Giddens tuh, soal dibaca. Bagaimana untuk menstabilkan struktur teknologi ini, maka dibuatlah sistem ahli, dibuatlah asosiasi profesi, dibuatlah sertifikasi segala macam untuk menjamin teknologi itu terus maju. Nah, ini loh. Ketika teknologi terus maju, siapa yang diuntungkan nih? Yang di atas nih, institusi ekonomi. Yang dia sudah berselingkuh dengan institusi politik untuk membuat kebijakan-kebijakan investasi, yang sudah berselingkuh dengan institusi militer ya untuk menggarap teknologi atau industri persenjataan, ya itu Timur Tengah itu ya kerjaan siapa kalau bukan orang pembuat senjata untuk nyari minyak salah satunya. Dan juga dia berselingkuh dengan institusi pendidikan untuk melahirkan teknolog-teknolog muda yang mau dibayar untuk akumulasi modal. Nah, gitu lah. Ini semuanya digaskan dengan sistem A. Nah, itulah istilahnya. Ini kan. Nah, ini kilas perjalanan ya, revolusi Gutenberg segala macam. Nah, revolusi Gutenberg itu kan menandai memasuki zaman baru ya. Sampailah kita ini teman-teman pada sekitar. Revolusi industri ketiga itu revolusi informasi, jejaring informasi seluruh dunia. Ya, secara global ya, gagasannya masyarakat yang satu. Kalau baca Arnold Toynbee segala macam dapat gagasan itu. Ya, teknologinya metateknik ya, teknologinya itu kecil tetapi tidak terlihat. Internet ini kan seperti apa tuh wujudnya, metateknik ya. Beda dengan revolusi industri 1 dan 2 ya. Pabrik ini, revolusi industri 1 2 ini pabrik ya. Arkeoteknik. Teknologinya barang besar gitu ya, mesin-mesin. Sekarang teknologi itu semakin mengecil tapi semakin cerdas ya teknologi. Revolusi informasi. Sampai nanti titik ekstrimnya revolusi informasi ya revolusi kecerdasan. Jadi revolusi industri keempat tuh revolusi kecerdasan. Bukan revolusi kuliah daring. Wah, piye wih. Serba online. Bukan itu. Kita ini baru di ujung revolusi informasi. Belum masuk ke revolusi kecerdasan. Kuliah daring, ya, belajar daring, itu baru di depan pintunya revolusi kecerdasan, revolusi industri keempat itu. Ketika semuanya sudah didaringkan, ya, maka manusia tidak perlu lagi berhubungan dengan sesama manusia, bisa diintervensi dengan mesin cerdas. Bisa diintervensi dengan mesin cerdas. Nanti kita bicarakan lanjutnya. Di sinilah mesin-mesin cerdas itu ya, robot-robot, artificial intelligence segala macam di sini nih. Ya. Kita akan memasuki ini ya. Entah seberapa cepat kita memasuki ini ya, gantung. Kalau katanya Yuval Noah Harari ya tergantung kebijakan politik. Sebenarnya teknolog itu siap-siap saja sekarang. Kalau sudah diuji coba atau artificial intelligence yang lebih cerdas dari manusia dengan perlombaan catur itu kan manusia kalah terus ya. Bayangkan ya, olahraga catur yang katanya olahraga yang menunjukkan kemampuan IQ-nya manusia itu dikalahkan komputer sekarang. Teknolog sudah siap sekarang. Bahkan ilmu komputer itu ngeri-ngeri bagaimana memindahkan kecerdasan, bagaimana memindahkan kesadaran manusia ke dalam format data segala macam. Teknolog siap sekarang, politiknya siap apa tidak gitu. Nah, sampailah. Nah, sebenarnya revolusi industri keempat itu kan gaweannya itu lihat modernisme ini. Ya.
gawennya itu sebenarnya. Postmodernisme itu paradigma teknologinya bukan lagi artefak, seperti tadi itu fenomenologi. Kembali ke teknologi tepat guna, teknologi tradisional yang ramah lingkungan, yang dapat dirancang dengan craftsmanship oleh masyarakat sekitar dengan bahan sekitar. Nah, itu postmodern di sana itu. Sementara yang ini tetap ngotot dengan pemaknaan civilization tadi itu, kemajuan artefak dan ekonomi, ya ini terus. Gitu. Nah, ini saya buatkan metrik. Tadi ini kan fungsi teknologi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh fungsinya. Fungsi teknologi modern dan postmodern. Nah, ini nanti kawan-kawan dapat lihat sendirilah, yang dibaca sendiri ya untuk buat tugas. Nah, ini saya sekarang mau cerita gambar-gambar. Jepang, sebenarnya konsep robot itu kan konsep robotika yang modern itu ya, kan dari Ceko kok tidak salah gitu ya. Nah, robot itu diciptakan untuk menjadi budaknya manusia. Kemudian Jepang tahun 70-an atau 80-an 80-an akhir kalau tidak salah itu kan punya program bagaimana pada masa depan manusia ini bisa hidup dengan sesama robot. Gitu. Bukan lagi robot menjadi menjadi budak gitu ya, robot menjadi pembantu dan manusia menjadi majikan. Tidak. Jepang itu punya gagasan bagaimana manusia dan robot itu setara bisa hidup di ruang kehidupan yang sama. Dibuatlah strategi kebudayaan dengan menggunakan komik dan film. Doraemon. Kan Doraemon itu dari abad 21 ya, sekarang kita sudah masuk abad 21 nih. Mesin cerdas, robot, casingnya kucing gitu dengan Dorami. Generasi muda Jepang, generasi anak-anak Jepang yang besar bersama Doraemon, yang bagi mereka tidak lagi asing ya. Imajinasi hidup bersama robot itu kan bagi mereka sudah tidak asing. Begitu juga untuk komik Tsubasa ya, Kapten Tsubasa itu kan dalam rangka untuk mempersiapkan timnas Jepang itu kan berhasil tuh. Yang anak-anak itu yang kecil-kecil ya dicokokin pakai film-film Tsubasa itu. Terus mereka pengen jadi pesepak bola yang handal itu jadi gitu. Begitu juga dengan calon teknolognya itu ya dicokokin dengan Doraemon ini loh. Doraemon bisa pintu kemana saja, bisa pakai baling-baling bambu. Imajinasinya kan tumbuh dari sana. Ini strategi kebudayaan yang bagus dari Jepang. Sehingga Jepang sekarang kan salah satu leader untuk kecerdasan buatan. Uji coba sana luar biasa. Sony segala perusahaan-perusahaan Jepang luar biasa. Ngeri, Mitsubishi. Kita di Indonesia, Sopo Jarwo. Strategi budaya apa itu Sopo Jarwo? Sopo Jarwo, apa lagi? Nah, katanya loh kita mau revolusi industri keempat nih katanya nih. Saya tidak. Tapi strategi kebudayaan kita tidak mendukung. Kita mau revolusi industri keempat kok masih FTV. Terus apa lagi anak jalanan atau preman pensiun apa gitu. Imajinasinya apa gitu. Enggak. Parah ya. Kita maunya instan aja, bayar teknologi dari luar gitu. Nah, ini kalau baca nonton film science fiction itu, kesadaran teknologisnya masyarakat barat itu ngeri-ngeri ya. Ini memang imajinasi, tapi imajinasi itu sampai kapan? Hanya tinggal menunggu waktu diwujudkan saja. Kan? Dalam hal bagaimana dia jatuh cinta sama software, jatuh cinta sama komputer, transenden, Chappie ini, kemudian transcendent Chappie ini kan memindahkan kesadaran manusia ke dalam robot dan ke dalam komputer. The Machine ya, menciptakan manusia dari robotnya. Di film The Machine ini bagus nih. Ini soal teknologinya, ini mesinnya dibuat nih. Tanya, mesinnya hidup, tanya sama teknolog nih, apakah kamu hidup? Dibalas tanya, apa itu kehidupan? Wah, ini bicara. Kalau komputer sudah bisa berfilsafat tuh ya, biasa prodi filsafat tutup aja ya. Udah pasti mesin lebih pintar berfilsafat kalau bisa itu. Nah, ini kan Yuval Noah Harari dalam buku 21 Lesson itu kan ya, meramalkan akan munculnya masyarakat yang tidak berguna. Gitu. Karena kerjaannya sudah diambil teknologi. Jadi suatu saat Yuval Noah Harari itu memprediksi buruh itu nggak ada. Itu nanti coba tanyakan ke Pak Eko.
Gimana kalau suatu saat buruh tidak ada gitu, yang harus kita perjuangkan siapa gitu. Kita memperjuangkan buruh karena ditekan oleh berjuis kan gitu. Nah, ini cita teknologinya seperti ini nih. Pasangan hidup dengan robot, ya. Main catur sama robot, manusia kalah. Bahkan robot lah yang menghidupi vegetasi bumi. Nah, anak saya masih PAUD ya. Saya beberapa kali belikan buku tentang robot, buku-buku robot tentang PAUD yang terbitan penerbit besar tuh ngeri-ngeri ya, bagaimana manusia itu belajar bersama robot, ya ada namanya robot pintar, manusia membantu robot membantu manusia buat PR segala macam itu tingkat PAUD itu sudah ditanamkan itu. Nah, terus revolusi industri keempat ini gimana nih? Ancaman bagi manusia ataukah ini langkah membebaskan manusia dari kerja-kerja yang tidak disenangi manusia sebenarnya, kerja-kerja berisiko tinggi, kerja-kerja yang monoton, atau ini justru ancaman bagi manusia? Pertanyaan besar toh, khususnya bagi umat Islam. Kita mau jebur ke revolusi industri keempat atau gimana kita ini? Ya kira-kira begitu Mas Hidayat yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Billahi fi sabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengar nggak suara? Cek, dengar nggak suara Pak? Benar. Baik. Terima kasih kepada Bapak Andika Saputra yang telah menyampaikan materinya mulai dari hakikat teknologi, struktur teknologi, fungsi, hingga dari cita dari teknologi. Nah, dari sini selanjutnya akan kita bahas tentang teknologi lebih dalam dengan sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita mulai pada sesi tanya jawab, dipersilakan kepada teman-teman untuk raise hand atau bisa juga lewat chat dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian mengajukan pertanyaannya. Pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, kepada Caca Nugraha Zaid dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tes. Ya, monggo. Dibuka kameranya ya, Mas. Oh, iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Caca Nugraha Zaid dari Bioteknologi Universitas Brawijaya. Yang ingin saya tanyakan terkait ini. Kan ini ya, terkait yang dibahas oleh Pak Andika tadi, bahwasanya kalau dalam proses pembuatan suatu teknologi kan dipengaruhi oleh worldview seseorang gitu. Tapi kalau yang kita kebanyakan ketahui di masyarakat itu bahwa teknologi itu bersifatnya sebagai objek gitu. Jadi memang netral. Hingga ketika seseorang itu baik teknologi yang bersifat objek tersebut tidak baik, maka teknologi yang berupa objek tadi digunakan untuk hal yang tidak baik. Bagaimana mungkin penjelasan dari Pak Andika terkait hal tersebut? Apakah memang benar-benar netral atau bagaimana? Terima kasih. Gimana Mas Hidayat, langsung dijawab atau? Iya, Pak, langsung dijawab aja. Tadi Mas siapa? Mas Cacat? Siapa? Iya, Caca Zaid. Cacat Zaim. Bioteknologi. Wah, ini cocok nih. Nah, karena di revolusi industri keempat itu salah satu ilmu yang lagi ngetren itu bioteknologi. Selain ilmu komputer masih dibutuhkan. Jadi revolusi industri keempat itu kan mengharapkan terus terjadinya revolusi di bidang informasi, ya teknologi komputer, untuk bisa melakukan revolusi di bidang kecerdasan itu membutuhkan ilmu biologi, sehingga namanya bioteknologi. Nah, jadi ya, kalau masih ada yang kuliah di jurusan teknik informasi segala macam itu ada bisa ketinggalan zaman. Kalau mengikuti zaman loh, ya. Apalagi kalau sekarang. Kalau seperti saya ini kan cenderungnya mengambil posisi yang berbeda dengan teknolog, seorang kritikus teknologi,
di sini. Konteks zaman lah. Di kuliahnya susah. Nah, memang banyak sekali yang pandangan masyarakat luas ya, termasuk di kalangan kawan-kawan sendiri yang berjuang di bidang gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang diislamisasi itu bukan teknologi tapi sainsnya, begitu. Yang diislamisasi itu bukan klepon, tetapi sains di balik klepon. Nah, di sini teknologi itu dibahasakan dengan analogi pisau. Ya. Pisau itu ya tergantung siapa yang pakai. Kalau yang pakai orang beriman ya dipakai untuk memotong sayuran jadi sop. Kalau pisau yang dipakai oleh orang yang imannya rusak bisa pakai bunuh segala macam. Tetapi kita harus merujuk ke belakang. Kenapa pisau itu ada? Gitu. Kalau kita hanya ngomong analoginya pisau, ya pisau untuk motong sayur itu bisa juga digunakan untuk bunuh manusia. Itu aspek aksiologi. Tetapi dalam proses penciptaan teknologi, seorang teknolog itu ya dia mau mencipta teknologi apa dan teknologi itu dia ciptakan untuk tujuan apa, itu kan berangkat dari ontologinya dia. Berangkat dari ontologi. Sehingga dia akan ketemu teknologi apa yang aku butuhkan ini. Ini ada game teorinya sebenarnya. Dua teknolog ditempatkan di dua ruangan yang berbeda, dikasih tor sama pemodal lah, sama pemodal dikasih tor dia tuh. Buat teknologi pemotong, nah menurut dikasih bahan yang sama, dikasih alat yang sama. Silakan kedua orang ini disuruh buat alat pemotong yang terserah lah, yang penting alat pemotong. Dua orang teknolog ini ketika dia berpikir, aku butuh alat pemotong apa ya, untuk memotong apa, berangkat dari ontologinya dia, worldview-nya dia. Berkaitan dengan kebutuhan hidupnya dia. Aku sebagai manusia yang aku ini punya tubuh dan aku punya jiwa, punya jasad dan punya jiwa, jasadku butuh ini, jiwaku butuh ini, teknologi apa yang aku butuhkan untuk kedua dimensi diriku ini, kan begitu. Berbeda dengan manusia, aku cuma punya tubuh, dan dia bicarakan hanya kebutuhan tubuhnya. Nah, tubuhku ini apa? Kan berangkat dari ontologi itu, mengenali tubuh manusia. Tubuhku ini apa toh yang dibutuhkan oleh tubuhku ini, sehingga nanti dua orang teknolog ini akan menghasilkan teknologi pemotong yang berbeda berkaitan dengan pengenalan dirinya yang membawa dia pada pengenalan kebutuhan dirinya untuk bertahan hidup. Bisa jadi teknolog yang pertama ini dalam food view ya ternyata aku ini manusia ya. Sekarang sebentar lagi Idul Adha ini ya, nyembelih hewan kurban, aku harus menciptakan teknologi penyembelihan hewan kurban yang meminimalkan sakit terhadap hewan kurbannya sekaligus tidak menyiksa hewan kurbannya sekaligus cepat. Nah, bisa gitu berangkat di sana. Itu sudah ada tuh di Facebook, saya berapa kali di tag tuh ya. Teknologi penyembelihan hewan kurban yang baru teknologi. Bisa jadi teknolog yang berbeda, cuma orang disuruh nulis alat memotong, aku butuh motong apa ini? Kan gitu ya. Wah, motong manusia seperti film Saw itu ya. Coba teman-teman nonton film Saw itu serial tau, ngeri banget tuh. Saya pernah sampai muntah-muntah tuh. Bagaimana berbagai alat pemotong di sana itu dipraktekkan untuk motong manusia. Dan mungkin teknologi itu tidak pernah terfikirkan oleh kita. Bagaimana cara menyiksa manusia dengan bukan saja dengan efisien, tapi juga efektif. Dalam jangka waktu yang cepat, manusia itu tersiksa. Nah, gitu. Dan teknologi juga berkaitan dengan epistemologi ya. Bagi umat Islam, ketika dia mentadabburi Quran, dia akan mendapatkan inspirasi teknologi itu. Bisa begitu. Sehingga Quran itu bisa menjadi basis epistemologi dalam perancangan teknologi.
yang sumber inspirasi itu berbeda dengan masyarakat yang lain yang tidak mengakui Quran sebagai sumber kebenaran. Jawaban mudahnya begitu ya, teknologi sebagai dengan dianalogikan dengan pisau ya, bagi masyarakat umum itu biasa ya. Teknologi itu seperti pisau, tetapi kita harus menelusuri ke belakang. Pisau itu hadir untuk kebutuhan apa, untuk tujuan apa, untuk memenuhi fungsi apa. Di sana berkaitan dengan wudhu. Sehingga teknologi tepat guna itu seharusnya juga dipahami sebagai teknologi yang digunakan sesuai dengan fungsinya, merujuk pada pengenalan diri manusia yang benar terhadap diri. Nah, contoh handphone nih, handphone aja. Nah, ini artefak teknologi nih, analoginya pisau, begitu. Baik buruknya handphone ya bergantung sekarang etika kita menggunakan bagaimana. Handphone bisa digunakan kejahatan, bisa digunakan untuk kebaikan. Tetapi kenapa handphone muncul? Berangkat dari worldview. Bahwasanya seluruh umat manusia ini harus disatukan dalam satu jejaring komunitas manusia global. Gitu. Muncullah handphone, ya. Katanya Marshall McLuhan itu kan, apa itu ya? Bahkan sekarang desa-desa terpencil itu sudah terhubung dengan komunitas global. Itu berangkat dari pandangannya dia terhadap realitas bahwasanya manusia ini harus dihubungkan menjadi satu komunitas tunggal. Handphone, ya. Berkaitan dengan itu. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kita harus menelaahnya dari satu bidang ilmu ke bidang ilmu yang lain, memang membutuhkan pembahasan tersendiri. Demikian Mas Hidayat. Baik, bagaimana dengan Mas Caca Nugraha? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih Pak Andika. Baik, terima kasih pada Mas Caca dan Pak Andika yang telah menjawab. Selanjutnya ada dari Muhammad Bako tadi yang angkat tangan. Muhammad Bako, dipersilakan. Muhammad Bako. Iya, makanya tak tanya. Dipersilahkan. Sudah dijawab dulu ya. Kalau nanti. Nggak ada suaranya, Mas. Belum ada suaranya ini. Ada suaranya. Di chat aja. Atau yang lain dulu Mas, yang lain dulu. Lewat chat aja kalau belum ada suaranya ini Mas. Iya Pak. Langsung yang dari Zidan ini Pak, dari PCIMM BSKM. Sekarang sedang kuliah di Teknik Mesin UGM. Saya ingin bertanya, apakah sebenarnya teknologi yang membentuk kebudayaan atau kebudayaan yang membentuk teknologi? Nah, itu dari Zidan dari PCIMM BSKM. Selanjutnya ada dari Bulan. Izin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap buku-buku yang sekarang dibuat e-pen-nya? Cukup Pak? Baru 2. Nanti ditunggu dari Mas Muhammad Bako untuk chat selanjutnya. Itu dulu ya. Iya Pak. Saya mau menanggapi dulu Mas Wildan ya, Mas Wildan Hamdani. Replika, ya ini film bagus tuh, Keanu Reeves, film barunya Keanu Reeves. Tentang mereplika dia mengkloning keluarganya sendiri tuh, bagus tuh. Saya belum nonton sampai habis deh. Saya dapat downloadannya juga dari dia tuh. Vanilla Sky, filmnya Tom Cruise tuh juga bagus banget ya. Silakan ditonton. Kalau kita ngomongin teknologi artificial intelligence, Zidan ini Mas atau Mbak ini? Mas ya? Teknik mesin ya. Kalau Mbak teknik mesin minoritas ya. Nah, ini seperti kita bertanya duluan mana, ayam atau endok? Hubungan teknologi dengan kebudayaan itu resiprokal. Ya. Karena begini, merumuskan gagasan teknologi sendiri itu sebuah praktek kebudayaan. Merumuskan gagasan, belum ada benda teknologi itu ya, belum ada bendanya. Baru difikirkan, oh kira-kira aku mau membangun bangunan 2 km. Nah,
bagaimana cara aku membangun bangunan 2 kilometer itu? Aku ingin membangun teknologi mesin dengan bahan bakarnya itu dari suara gitu. Jadi orangnya harus ngoceh terus-terusan biar mesinnya bergerak. Begitu. Merumuskan gagasan itu sendiri sebagai sebuah praktek. Oh, sudah dapat gagasannya. Terus kemudian aku berpikir, bagaimana caraku membuat teknologi mesin dengan bahan bakar suara, semua gitu. Ini kalau ibu-ibu yang pakai tuh cepet tuh mesinnya berputar ya, suka ngoceh tuh. Jadi mungkin besok di masa yang akan datang gitu ya, pembalap Formula 1 itu justru dari kalangan wanita, kalangan feminis seneng. Kenapa? Karena mesinnya teknologi suara. Orangnya harus ngomong terus, mesinnya berputar lebih cepat. Wah, gitu. Bagaimana caraku mewujudkan mesin seperti itu ya? Mengkonversi suara bunyi-bunyian ini menjadi energi. Nah, bisa gitu toh. Nah, merumuskan aspek perilaku teknologi juga praktek. Ketika teknologi itu menjadi artefak, ya, perwujudan artefak teknologi itu berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Muncullah kondisi kehidupan yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Masuklah manusia ke dalam kondisi kebudayaan yang berbeda. Ketika teknologi itu sudah diproduksi massal, kemudian digunakan dalam kehidupan manusia secara luas. Sehingga kebudayaan itu secara luas akan berubah. Pada awalnya perubahan kebudayaan itu hanya dialami segelintir elit saja, kalangan teknolog, ya. Membuat prototipe segala macam. Ya. Kebudayaan dia sudah berubah, dimulai dari akal pikirannya, gitu, gagasannya, praktek merancang teknologinya. Tetapi agar teknologi itu bisa merubah seluruh aspek kehidupan manusia yang berpengaruh secara luas dan harus diproduksi massal. Sehingga perubahan kebudayaan itu tidak saja dialami oleh teknolog, tetapi juga dialami oleh masyarakat luas. Maka berubahlah kebudayaan manusia seluruhnya kalau kita menggunakan pandangannya globalisasi. Kira-kira begitu ya, untuk jawabannya Mas Zidan itu. Kemudian Mbak Wulandari ya, Wulandari wanita pada umumnya, terhadap buku-buku yang sekarang dibuat eventnya. Begini, kalau saya memahami, kan banyak tuh bertebaran pemahaman bahwasanya nanti suatu saat peperangan akhir zaman itu akan kembali menggunakan teknologi tradisional, tidak lagi menggunakan teknologi elektrik, tidak lagi menggunakan rudal, tidak lagi menggunakan pistol dengan laser, penembak segala macam itu yang menggunakan teknologi elektrik, lagi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panas segala macam. Saya memahaminya begini, itu dimungkinkan kalau terjadi kita katakanlah devolusi teknologi secara massal gitu. Peradaban teknologi kita yang canggih itu runtuh seketika, dan itu benar-benar mengancam peradaban kita di bidang aspek keilmuan, ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu kita itu sekarang dijadikan digital. Buku-buku fisik itu sudah mulai ditinggalkan, tidak lagi dirawat. Buku-buku lama itu semuanya digitalisasikan, disebarkan secara daring. Buku yang tadinya fisik, kemudian kita jadikan file elektronik. Dan peradaban yang seperti itu adalah peradaban yang sangat rapuh. Itu server di mana itu disimpan semuanya, server itu seluruhnya. Entah apakah media penyimpanan elektronik yang kita miliki ini bisa bertahan berapa abad. Jangan-jangan nanti kita hanya akan disibukkan mengkonversi dari satu file ke file yang lain. Hidup kita kok dibuat ruwet kan. Buku fisik itu ditinggalkan atas nama efisiensi dan efektivitas. Bukunya lebih murah dan mudah dibawa-bawa kemana-mana, ditontonnya lewat layar. Sehingga buku-buku cetak semua dikonversi. Bayangkan kalau seluruh server saat dunia itu ambrol.
Bayangkan media penyimpanan kita tiba-tiba rusak semuanya. Akumulasi ilmu pengetahuan berpuluh-puluh beratus-ratus abad itu bisa hilang sekejap. Dan teknologi yang sangat, peradaban kita ini disokong teknologi yang sangat riskan dengan jejaring internet ini. Riskan sekali kita. Baik riskan dari segi artefaknya, riskan dari segi sosialnya. Apakah pertemanan kita di Facebook itu, ya, yang buat grup-grup di Facebook segala macam, itu bisa dikatakan community, bisa dikatakan society? Tidak. Itu pseudo community, itu pseudo society. Masyarakat yang sebenarnya itu masyarakat yang bertemu langsung, bertatap muka langsung itu disebut dengan masyarakat sebenar-benarnya, komunitas yang sebenar-benarnya. Karena fungsi kemasyarakatan dan fungsi sosial itu tidak bisa dijalankan di Facebook secara penuh. Begitu juga dengan buku. Bisa. Peradaban kita menjadi sangat riskan sekali. Itu kira-kira Mbak Wulandari. Oh, ini Mas Bako sudah menulis nih. Ditanggapi langsung atau bagaimana Mas Hidayat? Iya, boleh Pak ditanggapi dari Muhammad Bako. Kebohongan yang diucapkan berulang-ulang akan menjadi kebenaran. Kan? Konteksnya apa ini ya? Apakah ada sains yang berunsur kebohongan dalam pembangunan teknologi? Kalau yang dimaksud kebohongan adalah mengakali metode ilmiah, itu akan susah. Contoh kita membuat penelitian, melakukan penelitian, ya, data itu kita reproduksi. Kita butuh 100 data, ternyata kita hanya punya 10 data. 90 data yang lain kita reproduksi pakai 10 data yang kita punya itu. Apakah akan lolos dalam peer review? Susah. Ya, karena dalam sains gitu ya, dalam penelitian ilmu pengetahuan itu kan ada peer review, ada diseminasi. Hasil penelitian itu disampaikan berkali-kali, apakah melalui seminar secara tatap muka atau melalui jurnal ilmiah. Jadi kebohongan itu bisa ditemukan dengan mudah gitu ya. Atau bahkan kita melakukan fabrikasi data, kita nggak punya data sama sekali, kita buat data bohong-bohongan, itu gampang sekali dilakukan. Apalagi ilmu-ilmu kealaman ya, yang sifatnya metode ilmiahnya itu menghendaki objektivitas yang universal gitu ya. Di tes dimanapun ya, itu harus didapatkan hasil yang sama. Itu gampang saja diketahui kebohongan. Nah, kalau yang dimaksud kebohongan adalah yang itu gitu ya. Jadi membohongi hasil itu susah. Begitu juga dalam penciptaan teknologi. Atau teknologi ini kan dicipta harus prototipe dulu. Kemudian ada uji pakainya. Ya. Diujikan secara terbatas dulu. Bisa jadi sekarang ya pembesar-pembesar di bidang teknologi komunikasi ya di Silicon Valley segala macam itu ya, jadi kalau yang dimaksud dengan pembohongan itu adalah mengakali, itu akan susah. Kecuali kalau akal-akalan ini disupporting oleh institusi politik yang kuat. Tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba teknologi nongol, tidak ada uji apa-apa, kemudian diproduksi massal. Nah, bisa jadi begitu ya. Atau pembuatan teknologinya tidak disokong oleh riset-riset dasar yang mumpuni ya. Karena kehendak politik mau cepat ya tidak perlulah dulu ini umpamanya teknik kimia nih. Teknik kimia. Tidak perlulah dulu penelitian kimia yang panjang dan rumit itu, langsung buat produksinya di teknik kimia. Kehendak politik kuat, uang dari pemodal ada, proses itu bisa di skip. Tetapi dalam masyarakat ilmiah itu tentu menyalahi persekongkolan teknolog dengan politikus dan pemodal yang berafiliasi kepada setan, inilah yang memungkinkan kebohongan itu bisa dilakukan.
dalam arti mengakali tadi itu ya. Sehingga mengapa sampai terjadinya dampak teknologi yang sifatnya negatif, kerusakan ekologi, kerusakan sosial, ya, dampak buruk terhadap psikologis manusia segala macam, karena bisa jadi ada proses-proses itu yang dilewati untuk percepatan akumulasi modal segala macam. Saya menangkap kebohongan itu dalam konteks itu, jadi ada proses yang harus di skip. Kira-kira begitu Mas Hidayat. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan juga terima kasih kepada Bapak Andika Saputra yang telah menjawab pertanyaan dengan sedetail mungkin. Pada teman-teman yang bertanya, apakah sudah cukup terjawab beberapa pertanyaannya? Dari Mas Muhammad Bako, dari Mbak Wulan, ataupun dari Mas Zidan, apakah ada tanggapan lagi? Baik, Mas Zidan cukup. Pada Mbak Wulan bagaimana? Mbak Wulan cukup. Pada Mas Bako mungkin ada yang ingin ditanggapi terkait jawaban dari Bapak Andika. Ya, mungkin untuk materi ataupun sesi Sekolah Insinyur Muda pada malam hari ini terkait materi kita, yaitu The Progress of Technology, yang dikuak dan kita bahas sampai tuntas. Ya, meskipun tidak terlalu tuntas sekali, mungkin nanti bisa di PC aja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk foto dengan Mas Andika. Untuk sesi foto bersama dengan Mas Andika via daring. Oke. Oke. 1, 2, 3. Bentar, tahan dulu. Tahan dulu sebentar. Selanjutnya mana ini? 1, 2, 3. Lagi. Kita ada 3 kali yang sesi foto. Tunggu sebentar ya teman-teman. Satu, 2, 3. Oke. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, dan jangan lupa untuk tugas selanjutnya teman-teman diharapkan membuat review ataupun berupa tulisan minimal 2 paragraf yang nantinya akan dibuatkan grup, dan tulisan bisa dikirim terhadap pada fasilitatornya masing-masing. Terima kasih kepada Pak Andika. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andika Saputra yang telah menyampaikan sedikit ilmunya yang cukup insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Semoga ada beberapa nilai dan juga manfaat yang bisa kita dapatkan bersama. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk SIM selanjutnya diharapkan teman-teman masih bisa mengikuti dan masih bisa melanjutkan sampai dengan selesai. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti untuk grup kecil bisa untuk diskusi lagi.